Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Roma 8 ayat 8 sampai 11. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Hidup dalam roh Tuhan. Rasul Paulus dalam ayat 8 mengatakan bahwa orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena tabiat daging atau tabiat manusia yang hidup dalam dosa, tabiat menyesatkan dalam bahasa Batak, bakkoni hajol maun nasai naing sirang sian Kristus. Hidup dalam daging adalah hidup yang akan mencari kesenangannya sendiri dan sangat berlawanan dengan menyangkal diri. Dia akan melakukan apa yang menurutnya baik, walaupun kelakuannya tersebut sangat melukai hati Allah. Karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Sekali lagi Rasul Paulus menekankan bahwa hidup dalam daging berarti hidup dalam lingkungan pengaruh kedagingan. Karena itu hiduplah di dalam roh. Sebagai orang Kristen, kita harus melihat apakah suasana hati kita, perbuatan kita sudah sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Karena kalau roh diam di dalam kita, maka kita tidak tinggal lagi di dalam daging. Kata diam di dalam ayat 9 merujuk kepada roh yang tinggal di dalam kita tidak sebentar-sebentar, tetapi terus-menerus. Roh yang diam di dalam kita akan bekerja mengubah, mengatur hidup kita sesuai dengan kehendak roh. Tetapi di sini kita bukan pasif, tetapi aktif. Karena ketika kita diam, roh kita tetap sadar. Artinya, kita sadar apa yang kita lakukan saat ini akan kita pertanggungjawabkan. Karena itu marilah kita berjalan dalam kehendak Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita akan membawa kita menjadi milik Kristus. Kalimat ini akan membawa kita untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah Roh Kudus itu diam di dalam aku atau aku menolak kehadiran Roh Kudus di dalam hatiku? Karena roh itu tidak membawa sesuatu yang baru di luar dari karya Kristus. Roh Kudus itu akan berkarya di hati kita. Roh Kudus akan memberi kita hidup. Dalam ayat 10, kita akan melihat memang tubuh kita ini yang dari tanah ini akan kembali menjadi tanah. Memang tubuh mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Orang yang sungguh-sungguh berjalan menurut kehendak Roh Kudus, hidupnya semakin menjadi berkat bagi orang lain. Artinya, semakin jarang tindakannya yang melukai sesama, baik melalui perkataan, begitu juga perbuatan. Hatinya akan semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Maka sahabat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita hidup dalam roh Tuhan. Sebab kita adalah miliknya, kepunyaannya yang menolong
dan menuntun kita menjalani kehidupan ini. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam Roh Kudus dan kami senantiasa melakukan segala sesuatu yang Engkau nyatakan bagi kami melalui Roh Kudus, dan kehadiran kami, hidup kami seutuhnya adalah milik Kristus. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami, pimpinlah kami di dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.